Selamat siang Pak Angga. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas Rancop, yaitu mencari jurnal biologi dan menemukan peubah bebas, terikat, serta peubah kontrol dan skala-skalanya. Jurnal yang saya gunakan yaitu jurnal yang membahas tentang pemberian jenis dan konsentrasi auksin untuk menginduksi perakaran pada stek pucuk bayur dalam upaya perbanyakan tanaman revegetasi. Dari jurnal ini, peubah bebasnya sesuai dengan penjelasan mengenai peubah bebas, yaitu sejumlah gejala atau faktor yang mempengaruhi munculnya gejala atau respon penelitian. Peubah bebas ini juga bebas ditetapkan oleh peneliti. Jadi peubah bebas dalam hal ini atau dalam jurnal ini adalah jenis dan konsentrasi dari auksin yang digunakan. Pada penelitian ini digunakan 3 jenis auksin, yaitu IBA, NAA, dan IAA dengan konsentrasi yang berbeda, 100 ppm dan 200 ppm. Tentunya pemilihan konsentrasi ini telah disesuaikan dengan uji pendahuluan terlebih dahulu, sehingga dalam penentuan konsentrasi ini tidak sembarangan. Jadi mengapa konsentrasi dan jenis auksin ini dikatakan peubah bebas? Karena ini merupakan perlakuan yang akan digunakan untuk menguji stek pucuk bayur pertumbuhannya seperti apa, dan ini bisa dimainkan, diganti-ganti sesuai dengan keinginan peneliti. Jadi ini merupakan peubah bebas menurut saya. Kemudian peubah terikat. Peubah terikat berdasarkan definisinya itu respon suatu penelitian yang muncul karena adanya peubah bebas. Jadi peubah terikat ini menurut saya adalah respon dari perlakuan yang dilakukan dalam peubah bebas tadi. Tadi peubah bebas menggunakan beberapa jenis auksin dengan konsentrasi tertentu. Peubah terikatnya adalah hasil pengamatan akhir dari perlakuan yang dilakukan sebelumnya, yaitu yang diamati atau yang dianalisis setelah perlakuan dilakukan adalah pertambahan jumlah daun, jumlah dan panjang akar, berat basah dan berat kering dari akar, serta berat basah dan berat kering total. Kemudian ada juga persentase stek bayur dia berakar di hari pertama munculnya tunas apikal, dianalisis secara deskriptif. Menurut saya itu merupakan peubah terikat karena dia merupakan hasil dari pengamatan peubah bebas. Jadi di peubah bebasnya telah dilakukan beberapa percobaan tentang konsentrasi mana yang baik dan jenis auksin mana yang baik. Nah, itu dapat diamati dengan standarnya yang akan diukur di akhir penelitian, yaitu ini semua yang akan dilihat untuk mengetahui nanti jenis auksin dan konsentrasi manakah yang berpengaruh baik pada stek pucuk bayur. Selanjutnya, peubah kontrol. Peubah kontrol sesuai definisinya faktor yang sengaja dikendalikan agar tidak mengganggu peubah bebas atau terikat. Untuk itu peubah kontrol dari jurnal ini, dari penelitian ini, menurut saya itu adalah penyediaan media tanam, di mana dalam setiap perlakuan akan dilakukan beberapa kali pengulangan. Nah, untuk pengulangan itu agar menghindari faktor perancu, media tanam yang digunakan untuk menanam itu juga disamakan, itu juga dikontrol perbandingannya antara tanah dengan pupuk 1:1, itu artinya kan dikontrol komposisi tanahnya. Kemudian penyediaan bahan stek, ukurannya dari bibit bayur juga disamakan semua perlakuan sehingga tidak ada yang terkesan lebih panjang atau lebih pendek, lebih muda atau lebih tua umur tanamannya, sehingga hasil yang didapatkan juga lebih maksimal. Kemudian ini juga ada yang bahkan dipotong sampai membentuk sudut 45 derajat, dan beberapa kriteria lain di penyediaan bahan stek. Kemudian dalam pemberian auksin juga, auksin pucuk bayur dia direndam, pangkal batang stek pucuk direndam selama 15 menit untuk menginduksi perakarannya. Itu juga dikontrol waktunya, yaitu 15 menit untuk semua sampel. Kemudian yang terakhir itu ada penanamannya.
penanamannya di polybag tentu dibuat sama semuanya dari setiap perlakuan, dan penyiramannya pada pagi hari dan sore hari mungkin dengan frekuensi dan lama interval waktu dari pagi ke sore itu juga disamakan sehingga data yang didapatkan lebih optimal seperti itu. Selanjutnya untuk skala-skalanya, dari yang saya baca saya hanya mendapatkan 2 skala, yaitu skala nominal dan skala rasional. Skala nominal itu kan pengertiannya dapat diterapkan pada setiap variabel karena berfungsi sebagai pembeda atau membedakan. Dan skala nominal juga dapat dikatakan untuk klasifikasi. Nah, yang saya pahami di sini seperti contoh yang telah diberikan, ada hewan peliharaan, terus ada ternak, ikan unggas. Jadi saya pahami sini lebih ke klasifikasi dan lebih luas cakupannya. Jadi saya langsung mengambil dari judul saja yang terpampang, yaitu tentang tanaman revegetasi. Menurut saya ini termasuk skala nominal karena dia termasuk klasifikasi. Tanaman revegetasi tidak hanya pucuk bayur, tetapi juga ada beberapa tanaman lain, termasuk pucuk bayur di dalamnya, sehingga tanaman revegetasi ini yang akan diuji menggunakan pucuk bayur sebagai sampelnya. Kemudian untuk skala rasionalnya, menurut pengertiannya itu interval dengan memiliki titik nol yang mutlak. Contohnya itu kan ada gram kemarin waktu penjelasannya Pak Angga. Nah, di sini saya rasa untuk dalam penelitian ini skala rasionalnya itu berupa penyiraman pada pagi dan sore hari. Soalnya saya rasa ini mungkin tidak dijelaskan secara langsung frekuensinya berapa dan frekuensi airnya yang akan disiram berapa dan jarak waktu penyiramannya. Tapi saya rasa itu dalam penelitian akan dibuat sama. Jadi itu mungkin bisa dikatakan skala rasional. Kemudian juga dalam ini apa ini ya, peubah terikat juga saya rasa bisa masuk dalam skala rasional karena seperti contohnya pertambahan jumlah daun dan akar itu kan menggunakan angka dan misalnya pertambahan berat kering itu juga bisa nanti misalnya dalam bentuk pengukuran dalam bentuk gram, itu nanti semua sampel akan diukur sama ratakan dalam satuan gram sehingga mereka memiliki titik nol yang sama dan dapat dibandingkan antara satu sampel dengan sampel lainnya. Seperti itu. Kemudian persentase stek akar juga nanti kan dalam bentuk angka ya di analisisnya. Jadi dari setiap sampel perlakuan dan pengulangan itu bisa dibandingkan memiliki titik nol yang sama. Seperti itu. Sekian dari saya, Pak. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.